kita berada dalam situasi di mana ilmu dan keyakinan berjalan di dua arah yang berbeda. Bayangkan, sebuah desa kecil yang penuh dengan orang-orang yang baik, hangat, dan juga religius, di mana seorang dokter memulai tugas mulianya, menyembuhkan dan melayani pasien. Tapi ternyata, ia tak hanya berhadapan dengan penyakit, tetapi juga dengan keyakinan yang begitu dalam dari pasien-pasiennya. Beberapa pasien menolak pengobatan modern, bahkan vaksinisasi, karena mereka percaya bahwa hanya doa dan pengobatan tradisional yang benar. Salah satu dari mereka, seorang ibu muda dengan yakin, berkata bahwa sakitnya akan sembuh bukan lewat obat dokter, tetapi lewat kekuatan iman. Sebagai dokter, ia bingung. Di satu sisi, ia punya ilmu yang terbukti, tetapi di sisi lain, ia tak ingin melukai kepercayaan orang-orang yang ia layani. Hai, perkenalkan nama saya Dia Ayu Lestari, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba melihat persoalan tersebut dari sudut pandang filsafat ilmu. Saya akan menelaah bagaimana filsafat ilmu dapat membantu menjembatani perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama pada saat ini. Mari kita selami lebih dalam bagaimana epistemologi, ontologi, dan aksiologi, tiga pilar filsafat ilmu, dapat memberikan kita pemahaman yang lebih kaya lagi. Mari kita lihat. Pertama, mari kita bicara tentang epistemologi, yaitu bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui, atau lebih sederhananya, dari mana kebenaran itu berasal. Dari kasus dokter ini ada dua sumber kebenaran yang berbeda. Di satu sisi, ilmu kedokteran modern mendasarkan pengetahuannya pada metode ilmiah. Ini berarti kebenaran bisa dicari melalui observasi, eksperimen, dan data yang bisa diukur. Misalnya saja, efektivitas vaksin yang terbukti melalui penelitian bertahun-tahun, uji klinis, dan data epistemologi yang menunjukkan penurunan angka penyakit. Kebenaran di sini bersifat empiris dan dapat diverifikasi. Tetapi di sisi lain, bagi pasien ibu muda tadi, sumber kebenaran utama adalah keyakinan agama dan tradisi. Pengetahuan tentang penyembuhan didapatkan dari kitab suci, ajaran turun-menurun, atau pengalaman spiritual. Mereka percaya bahwa doa memiliki kekuatan penyembuhan karena iman mereka yang mengajarkan demikian, bukan karena ada hasil laboratorium yang membuktikannya. Disinilah letak konflik ya. Dokter melihat kebenaran dari sudut pandang ilmiah, sementara pasien melihatnya dari sudut pandang spiritual dan tradisional. Filsafat ilmu membantu kita menyadari bahwa penolakan pasien bukan karena mereka tidak pintar, melainkan karena mereka memiliki fondasi pemahaman yang berbeda tentang apa itu benar dan menyembuhkan. Kita perlu mencari titik temu, mungkin dengan menjelaskan proses ilmiah tanpa meremehkan kekuatan spiritual atau bahkan melihat apakah ada aspek pengobatan tradisional yang bisa bersinergi dengan medis tanpa membahayakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ontologi, yaitu tentang hakikat keberadaan atau bagaimana kita mendefinisikan masalah itu sendiri. Bagi sang dokter, secara ontologis, penyakit adalah gangguan biologis di dalam tubuh manusia. Ada bakteri, virus, atau disfungsi organ yang dapat didiagnosis dan dapat diobati secara fisik. Esensi masalahnya adalah adanya ketidakberesan pada tubuh yang perlu diperbaiki. Namun, sang pasien, ontologi penyakit bisa menjadi lebih luas lagi. Penyakit mungkin dipandang bukan hanya sebagai masalah fisik biasa, tetapi juga sebagai cobaan dari Tuhan, ujian keimanan, atau bahkan sebuah takdir. Kesembuhan bukan hanya berarti hilangnya gejala fisik, tetapi juga ketenangan jiwa dan penerimaan spiritual. Mereka melihat bahwa kesehatan tidak hanya tentang raga, tetapi juga tentang keseimbangan antara raga dan jiwa dalam konteks keyakinan mereka. Perbedaan ontologis inilah yang menjelaskan mengapa dokter tersebut itu merasa bingung. Ia melihat masalah sebagai sesuatu yang ilmiah dan konkret, sementara pasien melihatnya sebagai sesuatu yang melibatkan dimensi spiritual dan tak terlihat. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk mengetahui bagaimana realitas dapat dimaknai setiap orang. Dokter perlu memahami bahwa pasien tidak hanya membutuhkan resep obat saja, tetapi juga dukungan spiritual dan pengakuan atas keyakinan mereka. Ini berarti tidak hanya terfokus pada penyakit, tetapi juga pada manusia seutuhnya dengan keyakinan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Terakhir, mari kita bahas tentang aksiologi yang berhubungan dengan nilai-nilai, etika, dan tanggung jawab kita. Dalam kasus ini, sang dokter dihadapkan pada dilema etis yang nyata. Secara etika medis, dokter memiliki kewajiban untuk berbuat baik, tidak membahayakan, dan memberikan perawatan terbaik berdasarkan bukti ilmiah. Namun, ada pada prinsip etika yang tak kalah penting, yaitu menghormati otonomi pasien. Artinya, pasien memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tubuh dan kesehatan mereka sendiri, bahkan itu jika keputusan tersebut berbeda dengan saran dokter. Di sisi lain, pasien juga memiliki nilai-nilai etis yang didasarkan pada keyakinan agama dan norma komunitas. Mereka mungkin merasa bertanggung jawab untuk memegang teguh ajaran dan tradisi mereka, bahkan jika itu berarti menolak pengobatan modern.
Peran etika dalam pengambilan keputusan ini menjadi sangat penting. Dokter tidak bisa memaksakan kehendak, tetapi ia harus berkomunikasi dengan empati, menjelaskan informasi medis secara akurat tanpa menghakimi. Ini bukan hanya tentang memberitahukan fakta, tetapi juga tentang mendengarkan dan memahami ketakutan serta harapan pasien. Jadi, dari semua ini kita bisa menyimpulkan bahwa filsafat ilmu memberikan kita kerangka untuk memahami kompleksitas interaksi antara ilmu pengetahuan dan keyakinan. Ini bukan tentang siapa yang benar ataupun siapa yang salah, melainkan tentang bagaimana kita bisa mencari keselarasan di tengah perbedaan masyarakat. Kasus dokter di desa religius ini menunjukkan bahwa kebenaran bisa memiliki banyak wajah. Dokter yang bijaksana tidak hanya mengandalkan ilmunya, tetapi juga membuka hati dan pikiran untuk memahami epistemologi, ontologi, dan aksiologi para pasiennya. Ia harus menjadi seorang negosiator yang empatik, menjembatani dua dunia dengan hormat dan juga pengertian. Pada akhirnya, dokter tidak hanya menyembuhkan pasien, tetapi juga merawat kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan para komunitas. Ini adalah seni dokter yang sesungguhnya, yaitu memadukan pengetahuan ilmiah dengan kearifan manusiawi demi kesejahteraan holistik para pasiennya. Saya, Diah Lestari, percaya bahwa dengan pendekatan filsafat ilmu ini, kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir saja, tetapi juga bijak dalam bersikap dan berani memahami perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.